businessonline.id atau sekolah bisnis online milenial gitu ya, atau link di bio Instagramnya Mamuri sendiri juga udah ada gitu. Nah, aku mau infoin dulu untuk teman-teman yang di sekolah admin online karena baterainya low dan HP-nya dipakai bergantian gitu ya. Teman-teman bisa langsung pindah aja ke Instagram sekolah businessonline.id. Karena ini bakal stay gitu ya untuk nemenin kita live bareng di semua platform ini. Jadi insya Allah kita bakal lebih menyampaikan materinya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita harus yang stay aja gitu ya. Oke, dan jangan sampai teman-teman live dulu atau keluar dulu karena kita di akhir sesi bakal ada door prize di Teh Novi. Siapa nih yang mau door prize? Kita banyak banget nih door prize yang mau kita bagiin. Boleh. Pertama ada surprise box tentu saja ya. Wow, ini paling yang part ditunggu-tunggu oleh teman-teman terutama emak-emak gitu yang kemarin belum kebagian gitu ya. Pasti nunggu-nunggu banget nih. Siap ada Zoom Kak Salwa pengen door prize dong. Link absennya mana? Nah. Pasti heboh banget nih. Kan? Nah, kalau misalnya sekarang kita pilihnya nggak di link absen ya, tapi kita pilih seberapa aktif sih teman-teman nanya seberapa ke kita meresap semua materi yang kita sampaikan sore hari ini. Jadi kita bakal live sampai jam berapa nih Kak Salwa? Gimana kalau nyampe jam 12 malam? Wah, no. Oke, belum dapat door prize qadarullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat ya sekarang ya. Sip. Amin. Tuh, alhamdulillah sudah kebagian surprise box-nya super wow. Nah, ini nih testimoninya dari Kak Diah Lestari. Kita pasti bakal hadiah surprise box-nya tuh beda-beda ya Kak Salwa. Nggak pasti sama kayak surprise box yang kemarin. Jadi untuk teman-teman yang belum kemarin berkesempatan memenangkan surprise box, kali ini semoga aja jodohnya gitu ya, rezekinya, dan boleh disimak secara baik-baik gitu ya teman-teman. Boleh dicatat juga supaya tidak lupa. Gitu. Oke, tadi ada yang minta ulang nih. Tadi tuh ada apa aja sih? Nah, rumusnya yang tadi itu ada strategi marketing, strategi konten, dan strategi penjualan. Itu yang harus teman-teman kuasai banget kalau misalkan teman-teman ingin penjualannya makin besar gitu. Sebenarnya lebih ke konten ya Teh Novi ya. Karena itu kan kita ngambil traffic banyak banget untuk dijadiin leads atau chat WA yang masuk ke CS. Jadi teman-teman itu bikin kontennya harus luar biasa keren banget. Nah, ada tips gak sih dari Teh Novi gimana sih cara bikin konten yang bisa gedein penjualannya teman-teman di sini? Oke. Nah, untuk dari Novi, teman-teman yang Novi pegang gitu ya, seperti konten TikTok sekolah bisnis.milenial itu kan beberapa tim juga. Tapi ketika Novi membuat sebuah konten ataupun nge-planning konten, itu kita usahain riset dulu sebanyak-banyaknya. Kita cari konten-konten yang serupa, terutama nih di bisnis kita apa, misalnya fashion. Nah, kita lebih banyak cari nih akun-akun fashion yang bisa kita tiru. Maksudnya tiru itu bukan ditiru plek gitu ya teman-teman, tapi kita amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang disebutnya dengan ATM. Nah, untuk teman-teman yang bingung juga masih masih bingung nentuin konten apa yang bakal kita angkat, itu teman-teman bisa list dulu value dari produknya kita nih. Kalau misalnya teman-teman produknya memiliki value yang beda dari orang lain, itu pasti produknya teman-teman ataupun akunnya teman-teman tuh lebih banyak diketemukan oleh calon customer kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya value yang berbeda dari toko-toko lain, itu adalah sebuah kekuatan teman-teman untuk nembus nih pasaran di target marketnya teman-teman gitu. Wow. Kadang kalau misalnya kita ngomongin konten juga kan, nggak semuanya konten kita viral gitu ya Kak Salwa, tapi kalau misalnya kita sharing di manfaat bagi followers, bukan followers aja nih, misalnya kita sharingnya di Reels ataupun sharingnya di TikTok, itu kan pasti bukan followers kita yang lihat kan, jadi ada teman-teman baru kita yang lihat video kita. Nah, itu adalah kesempatan besar kalau misalnya teman-teman upload sebuah video ataupun konten yang berbeda dari manapun gitu ya, dari konten sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita uploadnya konten-konten jualan terus nih Kak Salwa. Kalau misalnya upload konten jualan terus kan pasti orang udah ketebak nih, ini pasti jualannya baju nih. Tapi kalau misalnya kita upload kontennya sesuai dengan, misalnya kita mau sharing dulu. Nah, kalau misalnya kita sharing dulu itu kan orang tuh pasti bakal menyimak videonya sampai dengan selesai. Ada value yang bisa diambil dari mereka gitu ya. Dari calon si followers baru misalnya ataupun customer baru. Jadi mereka tuh bakal menyimak sampai akhir dan kita baru selling nih di akhirnya gitu. Oke, jadi sharing-sharing dulu baru selling. Jangan sampai kebalik, sharing-sharing dulu baru sharing. Betul. Gitu. Karena
kenapa sih harus sharing-sharing dulu ya itu tadi Teh Novi ya? Betul. Karena kita gimana sih caranya biar nge-guide orang-orang tuh untuk ke kita dulu gitu. Betul. Kita keep dulu, terus baru setelah kita keep, kita bisa langsung jualan. Nih, oke. Nah, teman-teman, aku membuka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman yang ingin ada yang ingin ditanyakan atau Teh gimana sih caranya gini ya, Teh gimana sih caranya gini. Nah, boleh langsung share di kolom chat. Kita buka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman. Sekarang boleh langsung di kolom chat untuk misalnya nanyain tips jualan di Facebook misalkan kayak gitu. Oke. Aku mau bagi kelompok dulu misalnya Kak Salwa. Nih kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau ditanyain seputar TikTok, seputar Instagram, seputar Facebook ataupun YouTube, teman-teman boleh tanya apapun nih. Misalnya konten di TikTok itu cocoknya kayak gimana? Ataupun pilih musik di TikTok sama di Reels itu beda apa sama? Nah, terus ada yang tanya juga nih ke Novi, Kak gimana sih caranya ngebedain musik TikTok sama Reels? Itu sama apa beda? Terus kan lagi rame banget nih pastinya di TikTok nemu kalau misalnya konten kita mau di-up sama TikTok, kita harus optimasi like, komen, dan share. Nah, sama nggak sih sama di Instagram? Nah, gimana nih teman-teman? Udah pernah dengar belum nih kata-kata ataupun video yang menyangkut tentang hal seperti itu? Ini adalah ilmu baru nih teman-teman. Untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang udah berpengalaman juga, boleh kita sharing-sharing ya, Kak. Kak, teman-teman. Maklum ya, masih muda-muda, jadi kita seumuran gitu. Yes, kita masih 17 ya, alhamdulillah. 17 tahun, alhamdulillah. Oke, tadi ada yang tanya nih, tips jualan di WhatsApp gimana ya, Teh? Oke, walaupun ini nggak ada pembahasan WhatsApp, tapi aku mau sharing ke teman-teman karena ini sama-sama sebagai apresiasi ya. Gitu ya. Sama-sama copywriting juga dan jadi sebagai apresiasi karena teman-teman udah simak live Zoom kali ini. Jadi untuk tips jualan di WA, teman-teman harus punya database yang banyak dulu. Nah, itu salah satu rahasianya. Karena percuma nih kalau misalnya teman-teman jualan di story WhatsApp, tapi yang lihatnya cuma 1, 2, 3 orang. Nggak ada juga yang nyantol gitu. Nah, gimana sih caranya dapetin database? Yaitu tadi, dari konten lagi. Gitu. Jadi, teman-teman sharing hal-hal yang gratis. Apalagi kalau teman-teman udah punya customer-customer lama, pelanggan-pelanggan yang sering repeat order, wah itu yang harus kita ini terus ya, pasti jaga terus gitu teman-teman. Kalau di kelas-kelas kita tuh biasanya ada perjalanan customer journey ya Kak Salwa. Nah, gimana sih caranya dari target market yang baru melewati gitu ya tahapan-tahapan sampai pada tahap ke customer yang loyal gitu. Nah, teman-teman harus pelajari ini benar-benar harus di-riset banget gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita baru banget mulai gitu ya, kita tuh baru semangatnya gitu ya mengejar konten. Pasti kan dari konten itu kita keinginannya tuh mencapai ataupun menarik target market yang lebih banyak. Jadi kita harus share. Nah, ini yang tadi tips jualan di WA belum selesai. Jadi pertama itu database. Teman-teman harus punya database atau database itu sebenarnya apa sih? Nomor telepon. Nah, atau nomor kontak WhatsApp yang banyakin nih. Kalau misalnya sekarang masih 100, banyakin jadi 1.000, 2.000, 3.000 sampai beratus-ratus ribu gitu. Supaya nih nanti di WhatsApp story-nya teman-teman banyak yang chat gitu. Bukan hanya itu saja. Jadi teman-teman kalau misalkan udah punya database yang banyak, itu jangan didiemin, tapi silaturahim. Jangan sampai nggak pernah disapa, nggak pernah apa, tiba-tiba teman-teman ingin jualan ke dia. Nah, itu kesalahan yang cukup fatal ya teman-teman. Kalau misalkan kita belum aja kenal, kita udah jualan. Jadi ya itu tadi, kembali lagi sharing-sharing dulu, baru selling. Oke. Nah, ini ada yang nanya di TikTok, SBO domisilinya di mana? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu SBO itu di mana domisilinya, sekolah bisnis online.id ataupun sekolah bisnis online milenial, sekolah admin online gitu ya. Kita domisilinya di Bandung Barat, tepatnya di Cihanjuang. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar kelas secara langsung gitu ya. Aku mau ikutan kelas secara langsung 4 kelas sekaligus. Tapi aku mau tanya-tanya lebih lanjut lagi. Boleh nggak sih datang ke kantor kita? Boleh banget. Asalkan tetap protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Gitu. Oke, siap. Dan surat vaksin. Oke. Mantap.
Oke, nih ada yang tanya nih di Zoom Teh Novi. Nah itu Kak Novi, musik yang viral di Reels, gimana sih cara nyarinya? Oke, nah kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah ikut kelas Instagram marketing belum? Nah kalau misalnya teman-teman udah ikutan kelas Instagram marketing, di sana Novi bakal bahas gimana sih caranya cari musik yang viral di Reels. Kan pasti akun teman-teman tuh akun all shopnya bisnis nih ya paling sering dipakainya. Tapi kenapa sih akun-akun bisnis itu musik yang viralnya sedikit banget? Nah, oke. Jadi Novi jelasin dulu nih di sini sebelum nanti kita bakal lebih bahas lebih lanjut lagi di kelas yang fullnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk Instagram Reels ini, jika kita akunnya bisnis itu kan ada beberapa sound yang dibatasi gitu ya. Kenapa dibatasi? Kenapa dibatasi? Karena sound-sound tersebut itu nggak bisa dipakai untuk komersial gitu Kak Salwa. Jadi kan akun bisnis kita itu kan bisa dipakai untuk berbisnis gitu ya, tapi ada musik-musik yang nggak bisa dipakai untuk komersial. Jadi hanya untuk pemakaian pribadi aja seperti itu teman-teman. Jadi untuk akun online shop gitu ya, bisa dulu sementara jika menggunakan Reels itu boleh diganti ke akun bisnis yang lainnya gitu. Personal. Akun personal dulu ya? Ataupun profesional supaya bisa banyak musik yang bisa kita pakai gitu. Karena kalau misalnya sayang banget kan teman-teman kalau misalnya kita tuh ya meskipun sama-sama akun bisnis gitu ya, tapi kan ada beberapa sound yang nggak bisa dipakai komersial karena ada batasannya seperti kayak di YouTube itu kan YouTube kan sering kena copyright gitu ya teman-teman, sama aja kayak di Instagram. Nah terus banyak juga nih yang tanya lucu banget, Kak Novi kenapa setiap aku bikin Instastory Reels ada musiknya ataupun Instastory biasa pakai Instagram musik, kenapa musiknya nggak bisa ke save gitu ya, padahal aku mau upload di story WA gitu ya. Ini sebenarnya agak ya lumayan ini juga sih, mereka sampai niat banget gitu ya mau nge-save dari Instagram Story untuk dijadikan status WA tapi nggak bisa. Nah karena namanya juga Instagram musik gitu ya teman-teman, jadi musiknya hanya di Instagram saja seperti itu. Jadi kalau download musiknya hilang. Ya kalau download musiknya hilang, kecuali kita ngedit dulu di aplikasi lain baru di-upload di story Instagram seperti itu atau enggak Reels. Oke. Nah, ini aku mau jawab pertanyaan juga. Kak, gimana sih caranya balas inbox di Facebook biar berlanjut terus? Kadang baru dibalas sekali udah ngilang aja. Dari Kasiti Kurniawati. Nah, ini salah satu tipsnya. Chat jangan berhenti di kita teman-teman, tapi tanya terus. Jadi biarkan berhenti di mereka. Jadi tugas kita adalah tanya, misalkan Mbak pilih yang A atau yang B ya, ternyata dia yang B. Nah saat ini lagi ada garis ongkir nih Mbak, mau dikirim sekarang atau besok ya. Nah terus aja terus digali nyampe ke Mbak mau beli ke rekening Mandiri atau BCA ya. Nah, nyampe kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai chatnya berhenti di kita, harus berhenti di mereka. Gitu. Kalau misalnya mereka kasih emot lagi, mereka kasih emot terus. Oke, gitu. Ini yang di Instagram juga sama kayak di TikTok ya Kak, dibatasi. Iya, betul banget. Nah, untuk di TikTok sama di Instagram ketika akunnya bisnis itu ada beberapa sound yang memang nggak bisa dipakai untuk komersial ataupun berjualan gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tetap akunnya bisnis, boleh ubah ke akun pribadi dulu gitu ya Kak Salwa. Jadi ini bisa pakai musik-musik yang lagi trending. Tapi walaupun kita pindah ke blog pribadi juga tetap masih bisa melihat insight-nya gitu. Itu masih tetap akun bisnis kok. Akun bisnis itu kan cuman berbeda di kategorinya doang. Tapi kalau misalnya akun bisnis yang secara besarnya itu kan masih tetap di ya akun bisnis gitu ya, meskipun personal blog gitu ya ataupun blog pribadi gitu. Cara bikin TikTok Shop. Oke, nanti kita bakal bahas mungkin ya sedikit-sedikit meskipun kita masih meracik nih untuk materi TikTok Shop. Nanti kita masih pelajari juga apa sih fungsinya TikTok Shop ataupun apa sih pembedanya dari misalnya kita belinya di Shopee, marketplace lain, ataupun di Instagram Shop, itu kan udah ada ya sebenarnya. Tapi pernah nggak sih teman-teman belanja langsung di Instagram Shop-nya? Coba komen. Ataupun sekarang kita bahas, ini mungkin ya Kak Salwa, keunggulan dari tiap platform yang sekarang bisa kita manfaatin di era
digital marketing sekarang gitu ya, yang bisa menaikkan penjualan juga, yang bisa lebih cepat juga. Sip. Nah, menurut Kak Salwa, apa aja sih yang sekarang bisa kita manfaatkan untuk jualan? Pastinya untuk berjualan gitu ya, bukan? Sebenarnya banyak ya Tenovi platform-platform yang bisa kita pakai. Mungkin kalau misalkan marketplace kita gak pakai karena mereka gak perlu konten ya, mereka langsung jualan gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku nih, kenapa kita gak milih marketplace? Karena kalau misalnya di marketplace itu gak jangka panjang, teman-teman. Kalau misalkan ini kita ngobrolinnya secara organik dulu ya, secara organik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bisnisnya jangka panjang, ya teman-teman harus bangun bisnisnya, bangun Instagramnya, bangun Facebooknya, bangun TikToknya dan lain-lainnya gitu. Jadi keunggulannya banyak banget nih Tenovi dan teman-teman semua. Kalau misalkan di Facebook, aku salut banget nih sama Facebook, walaupun nih udah banyak platform-platform jualan yang udah menyaingi mereka, walaupun Instagram masih tetap oleh Om Mark gitu ya, masih sama ownernya, tapi kan fungsinya berbeda gitu. Tapi Facebook ini masih banyak banget, apalagi untuk teman-teman yang jualannya di target market umur 25-35, Facebook sangat bagus banget untuk teman-teman jualan di sana. Jadi ini aku kasih sedikit tips juga nih untuk teman-teman. Jadi setiap platform itu punya target marketnya masing-masing nih, Kak Novi. Kalau misalkan Facebook nih, kayak seumuran kita aja ya, umur 23-an, 20-an lah ya. Jadi ketahuan deh. Kita masih 17 tahun. Oh iya ya, kita masih 17 tahun ya. Jadi untuk teman-teman, kalau misalkan aku nih, kita dan aku dan Tenovi pun udah gak punya akun Facebook nih. Kita banyaknya Instagram dan juga TikTok. Tapi kalau misalkan teman-teman target marketnya di usia 35-40, 25-35, mereka itu masih banyak menggunakan Facebook, teman-teman. Nah, ini jadi salah satu keunggulan yang sangat-sangat keren banget nih dari Facebook gitu, teman-teman. Nah, ada juga nih, Facebook itu sekarang udah garap Facebook Marketplace kan. Nah, ini keren banget nih karena banyak banget testimoni-testimoni baru jualan di Marketplace udah dapat omset 30 juta seharinya gitu. Bukan hanya 30 juta, nyampe puluhan juta, ratusan juta itu dari Facebook Marketplace aja. Gimana sih caranya? Nah, ini bakal aku bedah di kelas Facebook Marketing hari besok. Jadi memang Facebook Marketplace itu kelihatannya kayak biasa aja, B aja gitu ya. Produknya juga gitu-gitu aja. Nah, ternyata kalau misalkan kita tahu caranya gimana, risetnya gimana, keywordnya gimana, dan lain-lain. Wah, ini banyak banget tipsnya yang aku mau sharing ke teman-teman. Cuma kayaknya bakal sampai jam 12 malam ya kalau kita sharing semuanya di sini. Jadi nanti bakal aku bahas di kelas full materinya di kelas Facebook Marketing. Kita materinya Kak Salwa sendiri. Yes. Oke. Jadi nanti teman-teman bakal ketemu sama aku lagi bahas tentang Facebook Marketplace, cara jualan di Facebook biar laris manis, dan gimana sih cara cari target market yang potensial gitu. Sip. Nah, kalau misalkan di Instagram nih, di Instagram itu sekarang lagi dulu Teh Salwa. Ini ada yang tanya juga, cara jualan di Facebook bagaimana, Kak? Mungkin spill sedikit nih, Kak Salwa. Cara jualan. Besok kita bakal bahas apa aja nih? Kak Salwa tentunya, bukan Novi. Jadi cara jualan di Facebook itu yang terpenting adalah teman-teman udah paham mengenai target marketnya. Udah paham target marketnya, terus udah tahu kontennya harus seperti apa. Teman-teman harus udah tahu nih interaksi awareness closing. Teman-teman mau jualannya di Facebook personal branding atau Facebook bisnis. Teman-teman juga harus paham Facebook Marketplace. Dan teman-teman harus mulai garap Facebook fanpage dan juga Facebook group gitu, teman-teman. Karena Facebook group ini benar-benar sangat membantu kita banget. Ini bukan testimonial, ini satu fakta nih dari kita, teman-teman. Jadi kita ini kebanyakannya jualannya di personal branding, teman-teman. Personal branding Facebook, dan juga di Facebook group kita pernah mendapatkan omset 100 juta per bulan. Masya Allah, alhamdulillah. Itu dari luar biasa banget ya. Facebook itu baru dari Facebook group, belum dari personal branding, belum dari Instagram, TikTok, dan lain-lainnya gitu. Jadi emang banyak banget yang harus kita garap, ya itu tadi. Kalau misalkan bisnis yang mau sukses ya harus berani capek gitu. Betul banget. Tapi Kak Salwa, kalau misalnya kita jualan di Facebook nih, Facebook itu kan khasnya banget copywriting. Tapi kalau misalnya sekarang Facebook udah mulai ngikutin tren yang lagi viral nggak sih dalam bentuk video, ini bisa di-uploadnya di mana aja. Apa story Facebook juga ngaruh nggak? Ngaruh nih. Jadi algoritma yang terbaru nih teman-teman, ternyata Om Mark nih, kalau teman-teman nggak tahu, gitu. Kalau teman-teman kan yang punya Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu Mark Zuckerberg. Jadi kita sering menjemputnya Om Mark. Jadi kalau misalkan Om Mark ini rubah algoritma, kita harus tahu gitu. Ini salah satu tips digital marketing ya, teman-teman, harus tahu perubahan, harus mengikuti perubahan. Nah, sekarang nih Om Mark tuh pengen algoritma di Facebook, Instagram, WhatsApp
TikTok bukan punya Om ya. Bukan. Jadi Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu pengen banyakin video gitu. Jadi makanya tadi ada Instagram Reels, terus di story Facebook sekarang udah bisa video, udah bisa swipe up dan lain-lain. Wah, keren banget dah pokoknya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar Facebook marketing, boleh besok kita belajar bareng. Nanti aku share gimana caranya ya Tenovi ya. Sip. Satu lagi nih Kak Salwa, yang dari dulu ditanyain, Kak kenapa setiap aku bikin konten di Facebook ini selalu ke ban, terus nggak bisa tayang nih postingannya. Pasti kan teman-teman pernah ngerasain hal-hal seperti ini. Lalu besok Kak Salwa bakal bahas nggak nih apa aja sih yang membuat konten itu ke banned gitu ya. Aku akan kasih satu tipsnya, ini banyak banget nih tipsnya, ada lebih dari 10 mungkin. Kenapa sih akun kita sering ke-ban saat kita jualan di Facebook? Pertama, teman-teman itu terlalu menjual. Copywriting-nya terlalu menjual gitu. Jadi, yuk beli atau harga, langsung kasih harga. Nah, itu yang bikin Facebook mengira itu jualan gitu. Dan di Facebook Marketplace pun aku udah bener nih Kak Salwa, udah gini, tapi tetap aja di ban. Nah, besok aku bakal sharing gimana sih caranya kita mengelabui Omak ya. Siap. Ada tips-tipsnya juga gitu ya supaya Omak itu terpesona. Oke, segitu kalau misalnya dari Facebook. Instagram sekarang ada Instagram Reels, YouTube ada YouTube Short, dan juga TikTok udah ada TikTok Shop. Wah, ini keren-keren banget ya teman-teman, algoritma yang sangat-sangat keren deh. Kita harus mau gak mau kita harus paham dan mau berubah ya Tenovi ya. Betul. Kalau misalkan platform ini maunya video ya kita ngikut video. Kalau misalkan platform ini pengennya single post, kita ngikut single post. Postingan platformnya ini pengennya banyakin story, kita banyakin story. Itu tadi kalau misalnya teman-teman jualan online ya harus mau ngikutin perubahan. Kalau enggak ya ketinggalan gitu. Orang lain udah di Jakarta, kita masih di Bandung gitu. Cimahi. Gitu teman-teman. Wah, ini di Zoom banyak banget nih pertanyaannya. Oke. Ini juga di TikTok ada yang tanya, kita masih bahas tentang Facebook dikit ya. Kak, kalau misalnya ngiklan jangan pakai kata yuk, ayo, mari, gantinya kira-kira pakai apa? Oke. Nah, ini seru nih. Bisa di spill dikit nggak nih Kak Salwa? Pasti kan kalau misalnya teman-teman kebingungan nih kalau bikin copywriting itu seperti apa biar nggak jualan banget gitu ya. Jadi sebenarnya copywriting itu ada tahapan-tahapannya ya. Teh Muri lagi. Tenovi atau Pamuri. Jadi copywriting itu ada soft selling, hard selling, cover selling. Wah, banyak lah pokoknya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan ada kepo writing sekarang tuh. Nah, iya ada kepo writing. Wah, ini apa kita bahas aja di kelas Facebook ya? Wih. Ini canggih nih. Makasih ya pertanyaan dari siapa ya? Blue Book. Ya, itulah pokoknya ya. Nah, biasanya nih aku mengelabuinya kalau yuk beli. Nah, ini biasanya aku mengelabui kayak gini, meluncur ke sini yuk. Bukan meluncur ke sini yuk. Meluncur ke sini ya gitu. Jadi yuk-nya tuh kayak dipakai meluncur gitu. Meluncur itu maksudnya ya klik link ini gitu, CTA-nya gitu kan biasanya yuk beli langsung misalkan. Jadi meluncur ke sini ya. Nah, itu kan lebih ke soft selling. Omak juga gak akan nilai tuh meluncur teh naon bareng kata Omak teh ya. Oke, siap. Terus kalau misalnya dari ilmu copywriting itu kemarin sempat bahas juga di kelas Mas Bondan ya? Mas Bondan. Ada yang namanya pikat di awal, sikat di akhir. Nah gimana sih Kak Salwa? Nah, sebenarnya itu lebih ke awareness ya, Tenovi ya. Misalkan kita pikat dulu mereka untuk baca postingan kita, lalu kita sikat di akhir gitu. Jadi ya itu tadi kembali lagi ke sharing, selling gitu. Ini sebenarnya kita lagi bongkar-bongkaran, tapi kenapa teman-teman di sini masih join karena masih kepo gitu ya. Wah, bener katanya Mas Bondan gitu ya. Walaupun kita udah kasih tahu tipsnya, tapi mereka juga masih tetap aja gitu ya stay di sini gitu. Wih, keren banget lah teman-teman. Jadi kita udah buka bumbu dapur. Udah buka ini rahasia dapur. Rahasia dapur nih. Wah, teman-teman langsung catat ya. Nanti kita kalau ditanya lupa biasanya. Oke, ini yang di TikTok nanya cara ikut kelasnya besok Kakak. Nah, untuk teman-teman yang di TikTok lagi nonton, boleh langsung klik linknya ada di bio aja. Tapi tunggu dulu, ada spesialnya lagi ketika nanti kita bakal ada spesial offer lah gitu. Oke, ini ada yang tanya nih. Kalau Kak Novi kalau WA pribadi dijadikan WA bisnis boleh gak sih Kakak? Nah, ini sebenarnya aku saranin aja dibedain aja WA-nya gitu karena nanti bercampur-campur suka banyak yang kelewat gitu. Pengalaman pribadi gitu ya. Malah yang pribadi nanti dari suami kelewat, wah bahaya.
Oke, tapi kalau misalnya teman-teman nih pasti sayang nggak sih teman-teman kontak WhatsApp pribadi kita tuh kan banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jadiin kontak online shop itu bagus apa enggak? Nah, menurut aku pribadi nih ya Kak Salwa, kalau misalnya kita mau jadiin kontak pribadi WhatsApp kita sebagai jualan juga, ya nggak apa-apa. Tapi si angle-nya tuh dijadiin kayak gaya personal branding aja gitu. Kalau mau personal branding, jangan personal. Jadi jangan akun jualan banget gitu ya. Kalau misalnya akun jualan banget kan foto profil kita diganti sama foto profil jualan ataupun produk kita. Nah, kenapa misalnya kita mau jualan di akun pribadi, ya tetap pakai profil kita gitu ya. Meskipun ya akunnya jualan banget, tapi ya udah sharingnya seperti kita personal branding aja gitu. Jadi itu adalah pintar-pintarnya kita aja nih sebetulnya. Oke, ini ada pertanyaan nih Teh Novi. Bisa gak sih Teh satu tema konten dipakai di semua sosmed, kata Mbak Zifah? Oke, dari aku dulu nih ya. Boleh. Nah, kalau misalnya dari Novi sendiri, misalnya kita udah punya satu konsep buat video marketing nih. Nanti kita tinggal bagi aja di platform TikTok seperti apa, di platform IG seperti apa, di Facebook seperti apa, terus di WhatsApp seperti apa. Ini misalnya di TikTok dulu. Di TikTok itu kan pasti gak bisa terlalu banyak iklan karena videonya tuh durasinya maksimal 3 menit kan. Tapi di video 3 menit itu gimana sih kita caranya memikat orang bisa nonton sampai akhir videonya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau belajar, nanti kita bakal spill lah pokoknya ya di kelas full-nya. Sebelumnya kita siapin dulu nih teks yang bakal kita up untuk di tiap platformnya. Misalnya yang mau dibedainnya tuh Instagram, TikTok, sama Facebook. Nah, kalau misalnya di Facebook itu bisa pakai copywriting yang tadi Kak Salwa sudah jelasin gitu ya teman-teman, bisa ubah ke copywriting. Nah, dari copywriting ini kita bisa rangkum lagi untuk di konten TikTok dan di Reels gitu ya, untuk di Instagram. Jadi gimana sih ngerangkum dari kata-kata copywriting Facebook ini menjadi sebuah video yang bisa kita nikmatin ataupun bisa kita promosikan ataupun kita bisa pasarkan. Jadi misalnya ya udah bedanya gitu aja, walaupun si konsep besarnya tuh sama nih, misalnya kita mau launching gitu ya, tinggal kita package-nya tuh beda-beda aja, bedain dari tiap platformnya. Facebook kan sesuai dengan copywriting-nya ataupun sesuai dengan SOP Facebook lah gitu ya. Kalau misalnya untuk di TikTok kan visualnya, untuk di video TikTok dan Reels itu lebih ke visualnya. Jadi gimana sih cara membuat video-video yang bikin kepo orang jadi bisa nonton sampai akhir, seperti itu. Sip, ini ada yang tanya lagi nih. Karena Teh Novi sharing tentang Instagram nih, Kak gimana sih caranya mengetahui followers yang aktif dan tidak aktif di Instagram kita? Oke, nah kalau misalnya teman-teman udah main Instagram, ini pasti kan teman-teman kepo juga. Kenapa sih followersnya tuh banyak, tapi yang like-nya tuh segini-gini aja, yang nonton story-nya segini-gini aja, terus yang interaksi, yang DM juga segini-gini aja. Mungkin kesalahan yang kita perbuat mungkin ya, yang belum kita ketahui adalah kita terlalu asik sama konten promosi, kurang sharing sama followers kita. Terus gimana sih kita mengetahui followers aktif dan tidak aktif? Teman-teman bisa cek aja nanti kalau misalnya kita upload sebuah konten gitu ya, di Reels, di feed ataupun di story. Nanti kan kita lihat nih si insight-insightnya. Terus orang-orang yang sering ngelihat story kita, yang suka nge-like feed kita itu pasti kan kelihatan. Lalu kemana sih orang-orang yang lain gitu ya, yang follow kita tapi mereka nggak lirik gitu ya. Nah mungkin aja di mereka itu akun kita tuh kan nggak semuanya postingan kita tuh di-share ke semua followers kita. Jadi kalau misalnya kita mau mengelabuhi Om Mark lagi ya dengan menaikkan algoritma dari Instagram sendiri, kita bisa mulai interaksi dengan mereka. Misalnya kita adain polling nih kalau untuk di Instagram Story, ataupun kita ngadain giveaway kecil-kecilan gitu ya, tapi khusus yang nonton story kita. Jadi apa sih value yang lebih ketika followers kita tuh berkunjung ke profil kita di story ataupun di feed kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang itu Kanovi harus di-unfollow nggak sih? Dibuang-buangin nggak sih followers-followers yang nggak aktif? Nggak usah nih teman-teman. Jadi ya udah biarin aja, kita fokusnya cari followers-followers baru. Nah kalau misalnya followers baru itu sudah makin banyak dan terkumpul, pasti kan nanti makin banyak juga nih followers-followers kita. Jadi ini sebagai nilai trust aja gitu. Kalau untuk followers yang banyak itu, meskipun yang nggak aktif ya udah sebuah pilihan mereka gitu ya.
pasti kan kalau misalnya all shop itu kan tahu nih misalnya si all shop ini mau ngeposting apa, ya udah mereka sekedar tahu aja tapi mereka nggak nge-love gitu. Jadi iya betul-betul. Karena mereka follow itu tuh karena ya udah cuman buat ngelihat katalognya aja gitu. Kalau misalnya bagus ya gue beli gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ya udah di scroll aja gitu. Walaupun sekarang jangan baper teman-teman kalau misalnya like-nya sedikit, karena sekarang tuh yang dipentingkan ataupun yang sedang digandrungi adalah insight-nya yang bagus. Jadi view ya mungkin. View ya, viewers. Nah, sekarang yang lagi viral tuh kan reels memang gitu ya, teman-teman. Oke, ini ada yang tanya dari Mbak Zalfa. Cara jualan di fanpage itu gimana ya, Kak? Soal kok seringnya ada tarifnya masih bingung. Nah, jadi mungkin teman-teman yang baru awal-awal, nah jadi di fanpage itu ada dua, teman-teman. Teman-teman bisa organik dan juga ads. Kalau misalkan teman-teman disarankan dari fanpage-nya itu untuk bayar, berarti itu masuknya ads, teman-teman, yaitu iklan berbayar. Nah, iklan berbayar itu saat ini memang aku udah riset-riset emang agak mahal ya kalau misalnya di Facebook. Betul. Jadi Pak tinggi-tinggi gimana ya? Pak tinggi-tinggi ya. Banyak apa sih? Pak kuat-kuat budget. Pak kuat-kuat budget kalau bahasa Sundanya. Jadi ya siapakah yang budgetnya paling tinggi, itu yang trafficnya bakal banyak gitu, teman-teman. Nah, ternyata ini ada solusinya nih, teman-teman. Pertama, teman-teman kalau misalkan di Facebook itu bisa share secara organik, teman-teman. Jadi bisa lewat grup Facebook, bisa lewat personal branding. Nah, itu makanya aku tekankan banget tuh teman-teman yang mulai serius bangun bisnisnya, dan bisnis itu kalau misalkan gak diseriusin gak akan serius-serius gitu. Jadi emang harus diseriusin gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau nih, teman-teman harus bangun personal branding. Kenapa? Karena ini jangka panjang. Bisa kita lihat dari teman-teman mungkin yang tahu Makmur Handayani udah tahu banget ya. Kita pun aku pun sama Teh Hani udah nyampe 5 tahun gitu, dan Teh Hani itu membangun personal brandingnya udah sampai 10 tahun gitu, teman-teman. Dan itu gak habis-habis gitu. Maksudnya tuh jangka panjang banget gitu kan, Teh Novi ya, personal branding itu. Jadi nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, teman-teman masih bisa pakai personal brandingnya. Teman-teman mau jualan produk A, B, C, D, E, F, G, nyampe Z pun, teman-teman kalau misalkan personal brandingnya udah kebangun, bakal lebih cepat banget gitu. Jadi dan kayak udah terpercaya aja gitu ya sama bisa lagi Dewa Eka Prayoga mungkin, kalau misalnya yang sekarang udah cuma sekali. Banyak lah pokoknya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau serius, ya itu tadi, bangun personal brandingnya. Nah, untuk Mbak Zulfa, jadi untuk di fanpage itu ada caranya nih, teman-teman. Ada organik dan juga ads. Kalau misalkan sekarang aku lebih banyaknya di organik. Kita lebih condongnya ke organik gitu ya. Karena, kenapa kita bisa memanfaatkan yang gratisan? Yes. Daripada berbayar. Yes, betul. Berbayar banyak boncosnya, yang gratisan lebih banyak untungnya. Gitu. Kalau misalkan berbayar, kita nggak bisa prediksi nih, teman-teman. Wah, ini bakal boncos gak ya? Ternyata di depan boncos. Ya bagus kalau misalkan nggak boncos, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kita nggak bisa memprediksi. Tapi kalau misalkan organik, kita bisa prediksi, teman-teman. Kalau misalkan aku kontennya A, pasti dapatnya segini. Kalau misalkan aku kontennya B, pasti dapatnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan udah tahu alurnya, itu bakal lebih mudah banget. Gitu. Tapi kalau misalnya kan kemarin tuh ads tuh sedang jelek banget ya, Kak Salwa. Sekarang tuh masih jelek kah atau udah biasa aja sih sebenarnya? Nah, sekarang udah biasa aja, cuman lebih ke yaitu tadi budgetnya, siapa yang budgetnya paling tinggi, itu yang bakal menang gitu. Kalau misalkan teman-teman nih jualannya fashion A gitu, misalkan fashion merek A, dan teman-teman sebagai distributor ataupun agen gitu ya, teman-teman nge-ads nih dengan budget, dia misalkan Teh Novi budgetnya 1 juta, tapi aku budgetnya 5 juta. Nah, Omak itu lebih milih yang budgetnya 5 juta tentu saja. Gitu. Jadi lebih sering dimunculin iklannya mereka gitu ya. Jadi sayang lah. Jadi kalau menurut aku lebih organik dulu aja lah. Kalau misalkan kita tarifnya udah 1 miliar, boleh lah. Tapi kalau enggak. Tapi kalau misalnya nih Kak Salwa, kita lebih baik promosiinnya ads dulu atau endorse dulu sih sebenarnya? Ini pernah kita bahas gak sih sebelumnya? Oh, ini sebelum pernah kita bahas nih, Teh Novi. Sebenarnya ads dan endorse itu goals-nya beda sih sebenarnya. Karena kalau misalkan ads itu kan sama nggak sih? Hampir sama, cuman kalau menurut aku sama-sama menyaring orang baru kan ya? Sama-sama menyaring orang baru, trafficnya baru dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan ads itu lebih ke lumayan jangka panjang dibandingkan endorse gitu. Kalau menurut aku ya. Sip. Ini ada yang tanya juga nih sekalian. Kak, lebih cepat mana nih untuk jualan di FB, IG, atau TikTok? Nah, ini asik banget nih pertanyaannya. Keren. Oke, ini teman-teman yang aktif ini siap-siap menyimak gitu ya. Nanti untuk teman-teman yang ketinggalan infonya, bisa langsung berkunjung ke Instagramnya sekolahbisnisonline.id supaya nggak ketinggalan infonya nih. Untuk teman-teman yang di TikTok juga, salam kenal mungkin baru tahu
nih SBO dari mana, nanti teman-teman boleh langsung aja berkunjung ke Instagramnya. Dan kalau teman-teman yang mau ikutan kelas-kelas gratis seperti ini gitu ya, kita kan baru menayangkannya gitu ya di TikTok. Sebenarnya kita udah banyak kelas-kelas yang gratisan ya Kak Salwa. 17 kelas. Cuman teman-teman harus join dulu ke komunitas bisnis gitu. Nanti linknya di mana, boleh langsung klik link yang ada di bio TikTok kita gitu. Oke, tadi ada yang tanya nggak sih? Kakak lebih cepat mana? Ya itu. Oh, oke. Mbak cantik sekali, makan apa? Ini kadang kita makan orang kayaknya. Enggak ada. Bercanda ya teman-teman, kita makannya alhamdulillah masih nasi. Masih nasi. Kadang ya kentang. Kadang ya kebule-bulean lah kayak steak dan lain-lain. Asal jangan makan hati aja. Nah, itu nggak boleh makan hati ya. Dan teman-teman di sini jangan makan hati gitu ya. Kalau misalnya customer itu pada bawel banget sih ya sebenarnya. Harus berafirmasi positif. Nah, itu tuh sebenarnya gimana pembawaan kitanya gitu ya. Kalau misalnya ya udahlah, ini misalnya kitanya jangan baper aja. Sama kayak kemarin yang udah dijelasin di Zoom-nya Coach Aji. Nah, gitu ya. Ini sih caranya mengendalikan emosi kita supaya sampai kepada customer kita. Wah, keren banget nih bukunya teman-teman yang belum ada nggak sih bukunya ya? Masih di atas. Oh tadi iya. dipinjam. Jadi ada satu buku namanya Self Coaching. Ini aku belajar banyak banget dari buku Self Coaching itu, teman-teman. Wah, itu keren banget gimana caranya kita mengendalikan diri dan mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Kayak misalkan corona nggak bisa kita kendalikan. Nah, gimana sih caranya tetap jualan tetap laku keras gitu walaupun saat corona itu tadi. Nah, ini bukunya, guys. Nah, kita juga kemarin sempat bedah buku di kantor gitu ya Kak Salwa. Gimana sih caranya mengendalikan emosi dan pikiran kita gitu ya supaya ya udah kita terima tugas ini tapi dengan hal yang seperti ini dengan konsep keluarannya yang berbeda gimana? Pokoknya hasil pikiran dan nanti hasil akhirnya tuh bakal mempengaruhi pikiran kita sebetulnya. Jadi lebih ke banyakin afirmasi baik lah untuk ini mah kita random ya. Random hanya gimana cara jualan di 4 raja sosmed tadi, tapi kita bahas-bahas ya sharing self coaching lah. Ini sedikit sharing aja. Jadi afirmasinya memang harus ditekankan gitu teman-teman karena afirmasi benar-benar sangat berpengaruh banget nih. Daripada pagi-pagi ngedumel lihat customer, aduh udah ada komplainan lagi gitu. Suami gini, anak gini, terus orderan gini, ada komplainan, belum nanti ngurusin packing. Wah, banyak ya pokoknya. Harus kita jaga mulai dari pikiran yang positif, afirmasinya positif supaya nanti insya Allah bantu untuk menjaga pikiran kita supaya sampai ke customer. Gitu. Oke. Ini ada yang tanya nih. Terima kasih nih Kak Diah. Cara tahu pertemanan FB yang nggak aktif Kak? Mau hapus sudah full, teman bingung. Oke. Ini ada satu aplikasinya nih teman-teman. Nanti aku spoiler besok ya di kelasnya karena ini nggak boleh spoiler. Soalnya aplikasinya rahasia. Hanya untuk teman-teman yang ikutan kelas Facebook marketing. Oke. Jadi aplikasinya nggak berbayar teman-teman, sama sekali nggak berbayar, gratis. Teman-teman bisa download di Play Store. Di Play Store bisa download nggak ya? Bisa kalau nggak salah, sama di Google Chrome gitu teman. Jadi Chrome extension gitu teman-teman. Oke. Nah ini aku bakal bocorin di kelas Facebook Marketing besok karena ini salah satu materi yang bakal dibedah di kelasnya. Makanya aku belum bisa bedah sekarang. Kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana caranya pertemanan, kita tahu pertemanan FB yang nggak aktif, mau tahu gimana caranya hapus pertemanan yang bukan target market kita, aku bakal sharing besok nih Kak Novi di kelas Facebook Marketing jam 1 siang. Oke, aku juga malah belum tahu nih kalau misalnya pertemanan Facebook bisa dihapus melalui aplikasi. Ya, sekarang bisa. Lama banget udah mainan Facebook. Nanti aku harus belajar banyak nih dari Kak Salwa mastahnya Facebook. Wah, aku juga harus belajar banyak dari Kak Novi mastahnya Instagram ya. Ini tadi pertanyaan yang di TikTok udah kejawab belum sih? Kalau dicepat di mana nih untuk penjualan di FB, IG atau TikTok? Nah, oke, aku bahas dulu mungkin ya sedikit. Kalau misalnya kita mau melakukan penjualan itu bagusnya di Instagram. Tapi kalau misalnya mau mendatangkan traffic baru, itu bagusnya di TikTok sama di Reels. Nah, kalau untuk di Facebook ini fungsinya maintenance. Maintenance. Nah, maintenance yang orang-orang yang udah sebelumnya berinteraksi sama kita. Jadi lebih dekatnya di Facebook gitu ya. Karena ada grup WhatsApp, terus kita bisa sharing-sharing ringan-ringan gitu ya. Selain di story Instagram juga ya sebenarnya kekuatannya tuh beda-beda ya tiap platformnya. Pokoknya fungsinya media sosial itu untuk menggiring mereka ke satu wadah nih, misalnya mau closingnya kalian milihnya di marketplace atau langsung di WhatsApp. Tapi kita sih menyarankannya di WhatsApp supaya itu database yang sangat berharga gitu ya. Kalau misalnya ada
closingan. Ya bagus juga sih, lebih enak di marketplace, tapi ya supaya lebih akrab aja gitu ya sama teman-teman yang udah order, supaya jadi, bisa keracunan lagi. Betul, Teh Novi. Jadi sebenarnya ini gak ada pilihan ya, Kak. Siapa tadi? Ini Bundi ya. Jadi gak ada pilihan mau Facebook, TikTok, Instagram, garap aja semuanya. Kenapa harus milih satu kalau bisa kita pakai semuanya? Nah, semakin banyak sosmed yang kita pakai, semakin banyak traffic yang datang, semakin banyak orderan yang datang, kan kita juga yang senang. Iya. Gitu. Jadi kita fungsinya media sosial itu untuk mendatangkan traffic aja. Pokoknya fokusnya mendatangkan traffic. Yes. Untuk closingannya mereka bakal closing sendiri kalau misalnya suka sama produknya, suka sama value-nya, itu bakal datang sendiri. Tenang teman-teman. Oke. Kak, kalau di Instagram perlu gak sih hapus foto yang udah lama atau dibiarkan saja? Dari Teh Dina Hanifah. Oke, kalau misalnya dari Mbak Dina ini akun Instagramnya All Shop atau pribadi. Kalau misalnya akun All Shop itu kan ada produk-produk yang udah nggak restock gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut Novi supaya lebih sedikit kelihatannya fotonya gitu ya, boleh diarsipkan aja, jangan dihapus karena itu sebuah kenang-kenangan guys. Dari followers kita yang segini sampai segini dan dari like-nya segini jadi segini gitu ya, itu adalah sebuah kenang-kenangan gitu ya. Nanti kita bakal nostalgia lagi. Kan aku pernah upload ini ya gitu ya. Jadi kayak aku keingetan nih aku dulu kayak gini nih, kontennya jelek banget. Sekarang udah beda banget gitu ya, kontennya bagus gitu ya. Nah, itu sebuah perbandingan yang membuat kita bahagia gitu ya. Oke. Gitu. Karena setiap dari diri kita harus bertumbuh gitu, teman-teman. Dan kita lihat kenangan-kenangan lama. Oh, ternyata aku pernah upload kayak gini ya. Wes, kenangan lama. Jadi baper ya. Kak, ada kelas TikTok nggak untuk pemula? Ada nih Kak, Warung Casing, boleh langsung klik link yang ada di bio aja untuk yang di TikTok. Oke, tapi nanti ada spesial. Yes. Teman-teman tunggu aja sampai kita, ini bentar lagi udah jam 5 nih. Udah jam 5 ya? Janjiannya sampai jam 5 tapi udah lebih, nggak apa-apa lah ya. Sebentar lagi kita bakal bahas dulu sesuatu yang penting yang teman-teman bisa langsung aja praktekin gitu ya, ataupun nanti kita mau belajar lebih lanjut lagi, mau dikasih tips-tips, mau diajarin secara langsung, mau dikasih caranya kayak gimana, hacknya kayak gimana, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya lagi. Gitu. Oke, ini wah banyak banget ini pertanyaannya. Maaf banget ya teman-teman yang mungkin pertanyaan yang di Zoom belum terjawab semua. Masya ya. Allah, karena ini banyak banget ya. Ini ada yang mereka jawab pertanyaanku, please. Pertanyaannya di mana ya? Ditarik aja mungkin ke bawah biar kelihatan. Bukan bro, ininya bro. Sininya ya Kak ya. Kak, izin bertanya gimana sih caranya ngeyakinin customer bahwa barang kita itu bagus? Kadang orang-orang itu udah duluan kaget ya harganya. Oh ini Kak Rika. Oke, terima kasih ya Kak dia udah ini. Oke. Gimana ya tadi? Gimana caranya meyakinkan customer ketika barangnya mahal gitu. Nah itu tadi ketika orang-orang ngelihat, ketika orang-orang masih menganggap barang kita mahal, berarti mereka bukan target market kita gitu. Ya, jadi aku pernah nonton di TikTok juga, jangan khawatir kalau misalnya produk kita mahal. Kita tampilin aja value kita yang bisa mereka dapatkan, entah packagingnya dibagusin kah, atau entah dapat servis yang berbeda kah, atau seperti apa, itu pasti mereka punya customernya masing-masing. Kenapa produk kita mahal tuh karena ya udah pantas untuk mereka beli gitu ya, untuk mereka miliki. Kalau misalnya mereka nggak beli karena kemahalan, ya udah lewat aja. Kita fokusnya cari market yang baru aja, yang sesuai dengan value produknya kita. Jangan kita rendahin value produk kita demi mencari target market yang lebih banyak gitu. Betul. Gitu. Kita lurusin lagi niatnya nih teman-teman. Oke, setuju? Kalau akun IG masih baru banget, berarti cari trafiknya bisa banget dari Reels dan TikTok ya Kak? Yes, setuju. Betul banget, IG Reels benar-benar sangat berpengaruh banget ya teman-teman untuk nyari trafik. Keren banget nih. Kak izin bertanya, oh ini udah ya. Tidak ada barang yang mahal, duitnya aja yang belum cukup gitu. Kakak, yes, betul banget kan Laila. Jadi nih aku mau sharing sedikit tentang target market lagi nih teman-teman. Jadi kalau target market itu kita harus cari yang mau dan mampu teman-teman. Misalkan nih sederhananya. Tulis teman-teman, mau dan mampu. Jadi jangan harapkan orang yang apa? Yang beli karena tidak mampu gitu ya. Walaupun mereka mau tapi ya udah mereka belum cukup uangnya, ya udah doain aja supaya nanti
kecukupin uangnya untuk beli produk kita. Yes, gitu. Jadi yang mau dan mampu misalnya nih, contohnya. Oke Mbak Dia, terima kasih sudah di caps lock. Sip. Contohnya nih, Syari ini mampu beli tas harga 1 juta, tapi apakah dia mau memakai tas seharga 1 juta? Tentu saja tidak. Gitu. Sip. Contoh sederhananya gitu aja sih teman-teman. Oke, ini kayaknya udah mau maghrib untuk teman-teman yang di TikTok siap-siap. Yang di Instagram juga ini masih banyak yang stay gitu ya. Wow. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan Zoom kita gratisan, boleh langsung aja join ke komunitas bisnis. Linknya ada di bio di TikTok ataupun di Instagram. Bisa diklik aja, itu joinnya gratis ya Kak Salwa. Nanti kita bakal ada sesi-sesi Zoom gratis lainnya. Oke, di akhir nih Kak Salwa kita door prize. Siapa yang mau door prize nih? Hop. Siap-siap Kak Salwa. Oke. Tepuk tangannya dong guys. Kantor banyak orang tapi klik-klik. Oke. Tadi siapa ya yang paling banyak? Atau kita tanya jawab aja kali ya, biar adil ya. Karena kita nggak tahu tadi siapa yang paling banyak bertanya. Oke, halo Kak Nurul. Oke, kita ini dulu gitu ya. Oh, itu yang mau katanya. Oh, yang mau. Oke, siap. Pertanyaannya apa ya? Kapan tanggal lahir aku? Nggak tahu. Aku nggak lahir. Umurnya berapa? 17 tahun. Tuh. Nah, tadi di awal nih kita udah kasih tips nih. Tips supaya gimana caranya bisa gedein penjualan lewat 3 strategi. Oke, siapa yang masih ingat 3 strategi itu langsung chat di kolom komen sekarang. Yang di TikTok sama di Instagram juga yang nyatet boleh komen 3 strategi yang tadi udah kita sebutin nih untuk berjualan. Oke, wow, rame nih. Oke, udah ketemu nih siapa nih? Oke, rame banget. Bisa di scroll nggak sih, Dewa? Bisa. Rame cute. Oke, aku lihat dari yang pertama kali jawab ya. Siapa Kak? Tolong tepuk tangan dan ininya ya. Belum. Siap. Setelah kita sebutin baru gitu ya. Oke, jadi pemenang door prize surprise box dari Mamuri Handayani. Ini hadiah utama kita. Hadiah utamanya nih, teman-teman bakal surprise deh ketika dapat hadiahnya. Doain aja semoga ada duit gitu ya, atau nanti, ada rumah mungkin. Nanti kalau udah ada sampai ke rumahnya boleh diupload di sosmed kita dong. Mention Mamuri sama sekolahbisnisonline.id. Yes, atau komunitas bisnis muslimah. Komunitas bisnis muslimah. Oke, dan pemenang surprise box yang mungkin mendapatkan hadiah rumah. Iya. Amin. Mau dong aku juga. Aku juga mau ya. Amin. Mamuri timnya dulu ya. Amin. Oke, jadi spoiler deg-degan kan? Oke, yang mendapatkan satu surprise box dari live kali ini, dari Zoom kali ini adalah yang pertama menjawab pertanyaan dari kita adalah yang chatnya masuk duluan. Yes. Oke, Kak Nurul Wafa. Oke. Kak Nurul Wafa nanti langsung chat ke aku ya. Punya nggak nomor Salwa nih? Nggak punya? Oke, nggak apa-apa. Ini aku langsung kasih aja ya. WA teman-teman yang di Instagram. Ada kabar spesial, jadi jangan live dulu. Untuk teman-teman yang di TikTok juga jangan live dulu. Nanti kita bakal kasih kabar. Oke. WA.me/62. 62878. Nah. Lupa nih, saya lupa nomor sendiri ya. Kebanyakan yang diingat jadi lupa. Oke. Boleh Tenovi dilanjut. Oke, untuk teman-teman kita bakal rangkum lagi nih apa aja sih yang udah tadi kita obrolin selama 1 jam lebih ini gitu ya, bersama dengan teman-teman tercinta yang setia menunggu kita. Yes. Mau lagi nggak nih? Mau lagi nggak nih door prize-nya? Mau dong. Mau. Sip. Apa ya kira-kira ya? Kan surprise box ini hadiah utama cuma 1 ya teman-teman. Jadi apa ya kira-kira ya? Tenovi ada ide? Aku mau kasih deh, karena nanti teman-teman mengikuti kelas. Yes. Aku kayaknya pengen kasih 1 orang yang bisa jawab.
bisa masuk kelas Instagram marketing gratis deh. Wih, boleh nih. Nanti ayo jawab. Nanti ketemu di kelas aku. Mau door prize tiket kelas, oke nih. Siap. Jadi yang bisa jawab pertanyaan dari Teh Novi bakal dapat 1 tiket gratis kelas Instagram marketing bareng Teh Novi. Harga kelasnya ini 600.000 teman-teman bisa dapetin gratis. Nanti kita ketemu di kelas ya teman-teman, bahas Instagram marketing. Pertanyaannya apa nih Teh Awa? Pertanyaannya. Aduh bingung. Yang susah dong, yang susah. Jangan. Nanti yang susah nggak bisa jawab nih. Aduh, apa ya teman-teman di sini? Apa ya? Apa dong? Tadi target market lagi kah? Oh, gini nih, sebelum ke pertanyaan kelas nih, kita mau kasih info dulu nih untuk teman-teman. Oke. Nah, jadi kita lagi ada flash sale nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut kelas Facebook marketing bareng aku besok, kelas Instagram marketing bareng Teh Novi. Hari Rabu. Sekarang hari Terus kelas TikTok marketing bareng Teh Hilmi hari Kamis. Dan juga record YouTube marketing yang tadi udah dilaksanakan. Hari ini kelas YouTube marketing udah berlangsung gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ikutan tapi nonton recordnya masih bisa teman-teman. Nah, jadi spesialnya kita sore ini akan mengadakan flash sale. Jadi untuk teman-teman spesial banget yang lagi nonton di TikTok, di Instagram, dan di YouTube, di Zoom, kita bakal bagi-bagi voucher 50.000 khusus untuk yang daftar sore ini. Murah banget teman-teman. Jadi ini aku spoiler nih sedikit. Harga tiketnya 600.000 semua kelas. Instagram 600.000, Facebook 600.000, TikTok 600.000, YouTube 600.000. Teman-teman bisa dapatkan kelasnya cuma 50.000 aja. Gitu. Terus apa sih yang bakal kita pelajari di kelasnya? Yang pertama teman-teman besok langsung Zoom langsung sama mentor, sama kita gitu ya, sama Kak Hilmi, sama Teh Dai gitu ya. Semoga aja umurnya masih ada gitu ya. Amin ya Allah. Besok kita ketemu lagi di kelas Zoom. Lalu ada sesi diskusi 3 hari. Nah, untuk teman-teman yang mau diskusi, nah kan kita udah jelasin materinya secara langsung di Zoom. Nah, teman-teman tinggal praktek dan mau di QC ataupun mau diskusi itu bisa banget. Teman-teman tinggal di grup aja. Kayak kemarin itu sebenarnya Masya Allah banget, udah sampai 3 hari itu pertanyaan tuh masih banyak nih. Keren. Karena mereka tuh semangat banget praktek. Dan sesuatu yang baru juga nih, kalau untuk Instagram Reels, terus ada TikTok, ada YouTube Short. Nah, teman-teman yang mau belajar YouTube Short bisa langsung ke kelas YouTube. Nanti teman-teman bisa chat aja lah pokoknya Mbak. Suaranya kecil. Halo. Kecil nggak sih? Suaranya nggak kedengeran. Ada. Ya gitu, halo, kedengeran nggak? Mengecil suaranya, oke. Kenapa ya? Ini juga sama kayak yang di Instagram. Nah, mungkin ini sudah waktunya kita harus istirahat mungkin ya teman-teman. Kita percepat aja nih. Kita bagi-bagi tiket gratis and then kita bakal adain flash sale gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar bisa bantu kirim linknya ke Sawa di ini? Where? Ada nggak? Oke. Sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya ataupun mau menyarankan, kita bakal bahas apa di kelasnya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjutnya di kelas Zoom-nya. Gitu. Yes, nah udah normal katanya. Nah, tapi Teh Novinya hilang-hilang ya. Karena background-nya hilang. Oke, ini aku bantu kirimin ya Kak Salwa untuk teman-teman yang mau ambil kelas flash sale-nya. Nah, ada lagi nih. Yeay. Sip. Nah, ada. Oke, nah ini sebelum kita kasih door prize tiket gratis kelas Instagram marketing, kita mau share juga nih ke teman-teman bahwa kita ada flash sale. Teman-teman bisa ikut kelas Instagram marketing, kelas Facebook marketing, kelas TikTok marketing, sampai kelas YouTube marketing cuma 50.000 per kelasnya.
Gitu. Tapi aku punya paket spesial. Yes, kalau misalnya teman-teman mau daftar 3 kelas sekaligus, dapat template video yang teman-teman bisa upload untuk Reels, untuk video story, untuk TikTok juga, karena ini bisa teman-teman ubah-ubah gitu sesuai dengan hatinya teman-teman. Wih, keren. Ini pokoknya bisa dipakai ke semua platform gitu ya, di story Facebook juga bisa. Oke, jadi kalau teman-temannya ikut 4 kelas sekaligus, teman-teman bakal dapat 1 video marketing gitu ya? Itu bukan template video. Oh, jadi template bisa video kita edit menggunakan foto produknya teman-teman gitu. Nanti teman-teman bisa ubah warnanya, itu bisa dipakai berkali-kali lah pokoknya. Jadi template-nya itu berupa template Canva yang teman-teman bisa edit nih. Mau dijadiin story-nya langsung bisa, mau di-save sebagai video juga bisa. Pokoknya multitasking banget gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau kita masih Zoom nih. Untuk teman-teman yang mau ikut kelasnya, teman-teman bisa langsung klik link yang udah aku share. Itu ada kelas online social marketing, teman-teman kalau ikut 4 kelas. Itu kalau untuk di Zoom aku kasih linknya ya. Kalau misalkan untuk 3 kelas juga bisa. Nah, 3 kelas bisa dapat video 1 template video marketing gitu. Okay. Nah, untuk teman-teman yang di TikTok bisa langsung share, klik linknya ada di bio karena udah ada tercantum juga. Khusus hari ini harga kelasnya 50.000 sekali daftar 3 plus dapat template video marketing. Berisik banget sih kata teman-teman ya. Penuh. Oke. Nah, oke, karena wah langsung penuh. Chatnya langsung penuh nih katanya. Keren banget. Bentar ya. Mana nih Zoom-nya nih? Oke, ini teman-teman yang mau ikut kelasnya ke link baru ya. Oke. Thank you. Sip. Nah, teman-teman bisa ikut kelas-kelasnya cuma 50.000 dari harga 600.000. Wah, kapan lagi SBO ngadain flash sale? Cuma 50.000 bisa ikut kelas Instagram marketing, ikut Facebook marketing, bisa ikut TikTok marketing, per kelasnya 50.000 ya, teman-teman. Gitu. Nah, karena kita udah sharing, udah selling. Pasti teman-teman juga udah tahu gitu ya kalau misalnya setiap kita ada Zoom pasti ada sesuatu yang baru gitu. Oke, dan banyak banget kita bakal sharing juga tentang algoritma yang saat ini teman-teman bisa garap. Pokoknya full materinya kita bakal bahas di kelas yang besok. Kelas Facebook, hari Rabu kelas Instagram, hari Kamis kelas TikTok. Kita bakal berturut-turut ngadain kelas ini, insya Allah banget berkah gitu ya teman-teman. Oke. Siapakah yang menang 1 tiket gratis kelas Instagram marketing, Tenovi? Oke. Siapa nih? Apa nih ya? Tenovi hilang. Udah kedengeran. Siapa ya? Oh, kan pertanyaannya belum. Oke. Apa nih pertanyaannya? Yang tadi kayaknya. Apa aja yang kita jadikan flash? Kelas apa aja yang kita jadikan flash sale? Ayo. Ketik siapa cepat ya. Gampang banget. Cepat ya dapat. Gampang pisan. Ayo, jawab yang di Facebook. Yang di Instagram, yang di TikTok. Kita ngadain flash sale kelas apa aja yang harganya 50.000. Yuhu. 10, 11. Ada 4 kelas, teman-teman. Jangan lupa dapat kelas ya, bukan 3 kelas, ada 4 kelas. Oke, ini yang jawab. Ayo. Nanti sampai ada 4 kelas ya, 4 kelas. Sampai bertemu di kelas yang sesungguhnya. Nanti Novi bakal bahas lebih banyak lagi tentang Instagram marketing, terus gimana sih tips-tipsnya. Dan di TikTok juga Kak Hilmi bakal bahas gimana sih caranya trik membuat algoritma TikToknya itu naik gitu, teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Cepet banget. Ada 4 kelas, ingat teman-teman ada 4 kelas ya. Oke, ini siapa nih ya? Oke, stop. Jangan lagi ada yang jawab karena udah selesai ya. Oke, stop. Sip. Kita scroll dulu ya. Siapa yang paling cepat dia dapatkan 1 tiket gratis kelas Instagram marketing bareng Tenovi. Oke. Siapa nih? Ini ya? Ini nggak sih? Mana ya? Ayo, deg-degan kan? Ini masih 3. Ini masih 3 ya? 3 ya? Ada lagi di atas. Ya ini. Udah apa nih? Ini tadi. Iya. Kita scroll dulu ya teman-teman. Oke, ini. Online atau offline, Mbak? Nah, untuk kelasnya kita
adainnya sekarang masih online dulu. Nanti kalau untuk kelas offline-nya kita bakal adain di berbeda gitu ya nanti. Insya Allah lah pokoknya selesai pandemi ini berakhir kita adain kelas offline-nya supaya asik banget gitu. Amin. Nanti kita bakal sharing-sharingnya secara langsung dan diajarin juga langsung. Doain kita bisa tour ya nanti ke Masya semua kota. Allah. Amin. Kayak waktu dulu nih sebelum pandemi kita tour Bandung, Jakarta, Depok, Bekasi. Oke, ini siapa nih? Ini kayaknya. Oke. Ini banyak juga yang di Instagram ngejawab nih, Masya Allah. Jadi siapa yang menangnya yang di sini? Ada di sini. Oke, jadi pemenangnya adalah siapa teman-teman dimohon. Sabar. Jadi pemenang satu tiket dulu. Oke. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan kelasnya, yang mau daftar juga, karena ini kelasnya berturut-turut dan bulan depan tuh kayaknya bakal ada kelas yang off dulu di Kasalwa, nggak ada kelas yang running. Jadi ini kesempatan terakhir kalau misalnya teman-teman mau ikutan kelas online-nya via Zoom. Untuk kelas Instagram marketing, ada Facebook marketing, TikTok marketing, YouTube marketing, semuanya ada linknya di bio TikTok ataupun Instagram. Nah, untuk yang di Zoom ini nanti Kak Salwa bantu kirimkan. Tapi nanti teman-teman insya Allah bakal dapat rekaman Zoom-nya, ada materinya juga, terus ada sesi diskusinya juga. Ini yang paling sering disenangi gitu ya, karena Kak, konten aku kayak gini, boleh dong dilihat dan di QC gitu. Nah, tadi mana ya pemenangnya ya? Tadi aku udah nemu nih, tapi kayaknya. Jadi yang bervalue. Oke. Oh ini ya, ini. Ini ya sih. Tadi saya bukan ini. Oh ini benar. Soalnya tadi di bawah ini aku lihat. Nah ini ternyata. Ini. Oke. SS nggak? Bismillahirrohmanirrohim. Dengan izin Allah ya Allah. Semoga berkah, semoga ilmunya bermanfaat juga. Sampai ketemu di kelas Instagram marketing. Besok Kak Salwa bakal ngadain kelas di kelas Facebook marketing. Dan pemenang satu tiket gratis kelas Instagram marketing adalah Mbak. Susah nih nyebutnya. Bentar tadi dia lihat ini. Oke, sabar, tenang. Sabar ya, aku tahu pasti deg-degan ya. Ada keseleo-keseleonya di dalam pengetikan. Ini nggak boleh tipu ya, karena salah aplikasi salah juga nih. Bahaya. Oke, bentar ya. Mana ya? Scroll lagi deh ya. Oke. Emang kudu kes rezeki nasi Mbak. Mana ya? Nah, ini. Bukan. Tadi di mana sih? Besarin. Ini. Ini kan. Ini direct message gak bisa. Oke. Lihat. Nah, jadi harus ke everyone ya teman-teman, yang direct message ke aku gak bisa teman-teman. Nah, pemenangnya adalah Mbak 1, 2, 3. Oma Frozen. Oke, Bu. Thank you teman-teman yang udah hadir di sesi Zoom, sesi live TikTok, sesi Instagram live juga udah sampai akhir. Kita bakal ketemu lagi di next mungkin ya, kalau kita adain kelas gratis lagi, bahas tentang sosial media mungkin ya. Ataupun nanti kita bakal bahas, ada yang tanya tadi kalender konten. Gimana sih kita menyusun konten ataupun strategi untuk seminggu, sebulan, setahun ke depan. Mbak Uma Frozen jangan lupa WA ke Salwa ya untuk dapatin tiketnya. Udah ada WA-nya Mbak Uma Frozen. Kalau belum ada minta ke Teh Nurul, Wafa. Oke, aku send lagi ya. Ini agak ribet ya bikin ininya ya. Karena aku tadi nggak ini. Oke, teman-teman. Nanti teman-teman boleh juga tag ke Instagram. Kalau misalnya teman-teman udah ikutan kelas online ini, nanti bakal admin SBO ID repost gitu. Yes, oke. Karena ini udah mau menjelang maghrib dan Masya Allah banget, gak kerasa satu sarapnya ini kalau bahasa Sunda nama. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom ini. Tadi aku lihat 80 orangan hadir di Zoom. Terus di Instagram sekolahbisnisown.id, di TikTok juga. Nih followers baru. Salam kenal semuanya. Terus tadi di TikTok Sekolah Bisnis Online.
juga. Terus tadi ada di Instagram Sekolah Amin Online. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir. Dan untuk teman-teman yang dapat tadi surprise box dan tiket gratis kelasnya, boleh langsung chat ke aja Salwa ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Mohon maaf apabila berisik gitu ya teman-teman. Sip. Terima kasih juga untuk yang di TikTok. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Yang mau ikutan kelasnya secara online bisa langsung klik link yang ada di bio. Nanti kita ataupun DM aja kalau ada kesulitan. Nanti kita bakal bantu arahin. Yes. Gitu. Langsung DM aja sekarang ya. Yang mau join ada. Yang mau join ke komunitas bisnis juga supaya kalau ada kelas gratis gak ketinggalan bisa langsung klik link yang ada di bio. Sip. Thank you teman-teman semuanya. Salam kenal. Aku Novi dan Kak Salwa. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah.